Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar alit kecil? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu pekerjaan yang membuat masakan yang sangat lezat. Wah, pekerjaan apa itu? Yuk kita simak baik-baik. Jadi, pekerjaan tersebut adalah koki, teman-teman. Koki adalah seorang juru masak profesional yang bertanggung jawab mengolah makanan dan minuman dengan keterampilan dan kreativitas. Wah, keren sekali koki itu ya. Nah, tugas utama seorang koki adalah menyajikan makanan dengan kualitas produk terbaik di suatu tempat seperti di restoran. Alit kecil, selain menyajikan makanan dengan kualitas terbaik, koki juga memiliki tugas lainnya loh. Yang pertama, koki harus menentukan menu makanan yang akan disajikan setiap harinya. Nah, yang kedua, setelah menentukan menu makanan, koki juga harus menyiapkan bahan makanan sesuai dengan makanan yang akan dimasak setiap harinya. Tugas koki lainnya yaitu mengatur segala sesuatu yang ada di dapur, misalnya seperti kebersihan dapur, peralatan atau perlengkapan yang akan digunakan saat memasak, dan lainnya. Pekerjaan koki adalah wujud anugerah akal dan keterampilan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Manusia diberikan akal dan keterampilan untuk mengolah rezeki dari alam menjadi sebuah makanan atau hidangan yang lezat. Selain akal dan keterampilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki dari alam yang diolah koki adalah berupa bahan-bahan makanan, seperti misalnya rempah-rempah, sayur mayur, dan juga makanan yang berasal dari olahan daging. Di hari kedua ini kita akan belajar tentang macam-macam koki dan juga di mana tempat bekerja koki. Macam-macam koki. Yang pertama ada kepala koki. Kepala koki ini bertugas untuk mengatur dan memantau aktivitas dapur dan juga memastikan semua koki menyelesaikan tugasnya masing-masing. Nah, koki ini juga mencicipi seluruh hidangan makanan sebelum dihidangkan ke pelanggan. Selanjutnya ada koki spesialis bagian atau koki penjaga pos masak. Nah, koki ini bertanggung jawab memasak makanan tertentu. Yang pertama ada koki kue. Koki kue ini bertugas untuk membuat kue atau olahan-olahan ringan. Yang kedua ada koki saus. Koki saus ini bertugas untuk membuat olahan saus. Yang terakhir ada koki daging. Koki daging ini bertugas untuk membuat makanan dari olahan daging. Sekarang kita akan belajar tentang tempat bekerja koki. Yang pertama ada restoran. Restoran ini adalah rumah makan yang mana koki harus membuat semua menu makanan yang tertulis di buku menu. Yang kedua ada hotel. Hotel ini biasanya menyediakan makanan untuk sarapan pagi, untuk pesanan pelanggan hotel yang memesan ke kamar, dan juga untuk pesta besar. Yang terakhir ada kapal. Koki di kapal bertugas membuat makanan hidangan kepada orang-orang yang sedang berada di dalam perjalanan. Nah, alit kecil, dari semua tempat yang sudah kita sebutkan tadi, koki memiliki markas utama, yaitu adalah dapur. Dapur yang koki gunakan adalah dapur komersial, di mana dapur ini dilengkapi dengan peralatan khusus yang dirancang untuk memasak dalam jumlah yang besar. Area komersial ini terbagi menjadi beberapa area utama. Yang pertama adalah area kompor. Area kompor adalah area untuk memasak yang di dalamnya ada kompor, oven, dan juga alat penggoreng lainnya. Yang kedua ada area wastafel. Area wastafel untuk mencuci yang dilengkapi oleh wastafel bersekat, rak pengering, dan juga wastafel pencuci piring. Selanjutnya ada area shelving atau area penyimpanan. Nah, area penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan bahan masakan yang dibagi menjadi penyimpanan kering dan juga penyimpanan dingin.
Yang terakhir ada area penyimpanan peralatan masak yang digunakan untuk menyimpan peralatan masak. Di hari ketiga ini kita akan belajar tentang peralatan dan juga kostum koki. Peralatan yang pertama adalah irus. Irus merupakan sendok besar bertangkai panjang dan cekungan dalam yang digunakan untuk mengambil dan menuang cairan seperti kuah, sayur, sup dari panci atau wadah yang besar. Selanjutnya ada wajan. Wajan merupakan wadah memasak dengan permukaan yang lebar dan dangkal atau agak cekung yang digunakan untuk menumis, menggoreng, atau menggongseng makanan di atas kompor. Yang selanjutnya ada pisau. Pisau merupakan alat potong utama untuk memotong, mengiris, mencincang, dan mengupas bahan makanan. Peralatan selanjutnya ada blender. Blender merupakan peralatan listrik yang digunakan untuk menghancurkan, menghaluskan, atau mencampur bahan makanan seperti buah, sayur, dan bumbu menjadi cairan kental atau bubur. Peralatan selanjutnya adalah spatula. Spatula merupakan alat yang digunakan untuk mengaduk, membalik, atau mengangkat makanan saat dimasak di wajan atau panggangan, terutama berguna untuk membalik telur dadar atau adonan. Kompor merupakan perangkat dapur utama yang menghasilkan panas dari api atau listrik untuk memasak, memanaskan, atau mendidihkan bahan makanan di dalam wadah seperti panci, wajan. Selanjutnya ada panci. Panci merupakan wadah memasak yang berbentuk dalam dan memiliki tutup digunakan untuk merebus, mendidihkan, atau membuat sup dan kuah di atas kompor. Selanjutnya ada oven. Oven merupakan perangkat tertutup yang menghasilkan panas kering yang digunakan untuk memanggang, membakar, atau memanaskan makanan seperti roti, kue, daging, atau lasagna. Panjang yang dipakai di bagian atas tubuh fungsinya untuk melindungi tubuh dari panasnya api. Selanjutnya ada celana koki. Celana koki merupakan celana panjang khusus yang didesain untuk kenyamanan dan keamanan di dapur, dirancang untuk melindungi kaki dari tumpahan panas dan noda, serta dirancang untuk nyaman dipakai dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada topi koki atau tok. Topi koki merupakan penutup kepala yang khas dengan bentuk silinder atau kerutan yang berfungsi untuk melindungi rambut agar tidak terjatuh ke dalam makanan. Kostum selanjutnya ada apron atau celemek yang merupakan lembaran kain pelindung yang diikat di bagian tubuh menutupi pakaian utama koki dari dada hingga paha atau lutut yang berfungsi untuk melindungi pakaian, jaket, dan celana dari noda, kotoran, dan tumpahan yang tak terhindarkan. Hari keempat kita akan belajar tentang yang harus dilakukan untuk menjadi koki dan juga adab koki saat memasak. Yang harus dilakukan untuk menjadi koki yang pertama adalah menyukai kegiatan memasak. Yang kedua, berlatih dasar-dasar memasak seperti memotong dan mengupas. Yang ketiga adalah mengikuti pendidikan memasak. Setelah mengikuti pendidikan memasak, kita bisa mencari pengalaman bekerja dengan menjadi asisten koki. Selanjutnya, kita bisa mengikuti pendidikan lanjutan atau pendidikan spesialisasi, yang mana pada pendidikan ini kita bisa memilih untuk menjadi koki pembuat kue, koki pembuat saus, atau juga koki olahan daging. Selanjutnya ada adab atau etika seorang koki. Saat bekerja, koki harus disiplin dengan waktu, seperti memasak dengan cepat, gesit, dan efisien terutama saat jam sibuk, karena untuk memastikan persiapan dilakukan tepat waktu agar layanan tidak terlambat. Selanjutnya, seorang koki juga harus mengutamakan kebersihan, seperti kebersihan diri, kebersihan seragam, topi, apron, tangan, kuku, dan juga rambut, dan juga koki harus memastikan semua peralatan dan permukaan dapur selalu steril dan higienis. Selanjutnya, seorang koki harus memiliki kerjasama tim yang baik, karena dapur adalah kerja tim. Setiap koki harus siap membantu rekan kerja di stasiun lain saat dibutuhkan, dan juga harus mengikuti arahan dari atasan tanpa membantu. Yang terakhir, koki harus selalu menjaga keselamatannya saat bekerja.
seperti koki selalu berhati-hati saat menggunakan pisau atau alat tajam lainnya dan memastikan peralatan listrik dan gas beroperasi dengan aman. Jadi alit kecil, kita sudah mengetahui tentang koki, mulai dari siapa itu koki, apa tugas koki, macam-macam jenis koki, di mana tempat koki bekerja, peralatan dan kostum yang digunakan koki, yang harus dilakukan jika ingin menjadi koki, dan juga adab atau etika koki saat bekerja. Ingat ya bahwa koki merupakan salah satu pekerjaan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memberikan akal dan kreativitas kepada manusia untuk mengolah rezeki dari alam yang Allah berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.